ketika untuk memantapkannya kan, untuk diri saya sendiri sih, kembali lagi ke Al-Quran aja sih. Saya lebih suka membaca Al-Quran itu berulang-ulang, meskipun saya punya kesulitan untuk menghafal seluruh Al-Qurannya, tapi saya tetap berusaha. Membaca Al-Quran itu aja sudah menambah wawasan saya gitu. Betapa kecilnya saya di mata Allah. Betapa kecilnya, betapa tidak pentingnya saya kalau saya tidak terus meminta kepada Allah, semoga Allah ridho untuk saya berada di dunia ini, mencari rezeki saya, dan tentu saja kembali ke semoga saya bisa masuk jannah dengan, ya berharapnya sih tanpa hisab gitu loh. Masuk Islam untuk pertama kali sebenarnya, yang pertama kali ya, ketika yang masalah khatam Al-Quran ini untuk memfitnah gitu kan. Akhirnya saya nggak ketemu masa untuk memfitnah, dan akhirnya saya ketemu salah satu, ya sekarang sih dia pensiunan kolonel di Kesatuan Brimob ya. Boleh dibilang ya, dia itu seperti ayah angkat saya, itu Andi Maulana. Dia yang menuntun saya syahadat. Tapi satu hal yang terjadi, karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gua ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid, apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin di pikiran saya kan, bukan orang-orangnya, di pikiran saya. Jadi saya, yang penting saya sholat, orang sholat saya sholat, orang puasa saya puasa, ya begitu-begitu tok, nggak mendalami lagi. Dan akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke Jakarta. Mulailah saya mendalami. Teman-teman kerja juga ngomong, lu kudu cari teman-teman sesama ini deh, mualaf. Karena pasti ada linknya. Saya pikir, oh iya bener juga, apalagi di kota besar gitu kan, di Jakarta, pasti ada linknya. Dan akhirnya saya cari-cari, ketika Dokter Zakir Naik datang, saya cari mualaf center. Waktu itu ketemunya sama Kohani. Akhirnya pada bulan September ya kalau nggak salah, 27 September ya, Koseno? November. Kurang lebih ya, kalau saya nggak salah ingat 27 November 2018. Itu saya syahadat ulang. Saya benar-benar pure di sana. Saya tidak mau sekedar masuk Islam begitu ada syahadat, saya percaya sama Rasulullah, tapi sunnahnya aja saya nggak jalanin. Ya seperti makanlah dengan tangan kanan gitu loh. Itu masih ya dianggap ya itu baik aja pakai tangan kanan. Kenapa why nggak pakai tangan kiri gitu loh. Tapi ketika saya mendalami, saya meyakini udah deh serahin kepada Islam 100% gitu loh. Serahin kepada Allah lagi. Dan saya manut aja ketika di hadis itu, saya yakin itu sahih, dia suruh makan tak pakai tangan kanan. Oke, gue makan pakai tangan kanan gitu. Rapikan kumismu, tumbuhkan jenggot gitu. Untuk membedakan antara umat Islam dan Yahudi dan orang kafir lah gitu ya. Saya tumbuhkan jenggot saya gitu. Meskipun Cina terasa aneh sih. Ini ya. Ketika pertama kali syahadat, saya telepon mama saya dan papa saya. Yang pertama saya telepon itu mama. Karena waktu itu hubungan saya dengan mama itu nggak harmonis banget deh. Sampai pernah teman saya datang ke rumah dan mama saya mengatakan saya nggak punya anak yang namanya Wendy. Ya namanya nakal ya. Jadi ya, bodo amat lah. Gue nggak kepikiran harus hormati orang tua segala macem. Tapi ketika setelah saya selesai syahadat, saya telepon ke mama, "Mah, saya udah syahadat ya. Udah selesai syahadat ini. Saya masuk Islam ya." Padahal saya udah syahadat duluan, baru ngabarin gitu. Bukan minta izin, ini saya cuma deklar kalau saya ini
saya udah muslim gitu. Saya udah berpikiran negatif, oh ini pasti siap-siap dah. Seperti yang saya tahu, lu bakalan diusir nih. Jarang-jarang kan suku Tionghoa masuk Islam, kebanyakan itu yang nggak dianggap anak ya diusir. Toh saya udah nggak dianggap anak dulunya gitu loh. Karena saking nakalnya saya, saking bandelnya saya. Ternyata ya Allah itu unik ya. Mama saya malah mengucapkan alhamdulillah. Setan di rumah itu sudah pergi. Setan itu ya saya yang dulu gitu loh. Betapa nakalnya saya, betapa nggak bergunanya saya deh. Saya bener-bener sampah masyarakat dulunya gitu. Dan mama sangat merestui saya masuk Islam. Terus ayah saya telepon, "Pak, saya masuk Islam." "Kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan Cina," gitu. Yo, saya merasa di Islam bener, mau gimana? Ya udahlah, saya nggak mau komentar. Kamu mau masuk silakan, lebih terserah saya, wong saya udah gede gitu kan. Pilihan saya yang terbaik, saya pure tujuannya, saya ingin merubah image kepada orang. Ini loh Wendy yang baru, bukan Wendy yang kalian tahu itu bandel, sampah masyarakat, ngerusak masyarakat gitu. Itu kan by telepon ya? Iya, by telepon. Nah, pas waktu pertama kali ketemu gimana? Pas pertama kali ketemu, ya mama udah mulai mau manggil saya gitu loh. Wen makan, ketika waktu itu kan dekat bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu malah yang sibuk nyiapin buat saya untuk sahur dan buka puasa malah mama yang kafir gitu. Dia malah sibuk siapin, ingat, ini udah mau jamnya sahur. Ini mau buka puasa, siap-siap. Jangan kemana-mana, buka dulu. Habis itu sholat. Jangan lupa sholatnya gitu. Selalu itu yang ditekankan mama. Ya, keharmonisan antara mama kan Katolik dan saya Islam gitu. Itu sama sekali tidak ada yang namanya, kamu kafir loh. Saya nggak mau deket-deket, ya saya nggak seperti itu. Dia tetap mama saya dan mama saya tetap mensupport saya meskipun saya bukan orang Katolik lagi gitu. Malah sangat mendukung. Yang penting kamu masuk Islam. Selalu yang saya ingat itu kalimatnya seperti ini. Yang penting kamu masuk Islam, jadi orang bener, jangan seperti dulu. Seperti setan gitu loh. Ya boleh dibilang ya memang sih. Dipikir-pikir memang saya ini, ya boleh dibilang setannya di dalam keluarga gitu loh dulunya. Ya sampah masyarakat tadi, bandel, nakal. Nakalnya seperti apa ya sudahlah. Biar cukup saya dan Allah yang tahu gitu. Terus sekarang komunikasi sama keluarga lancar? Alhamdulillah sama mama lancar ya. Sampai sekarang ya. Ketika saya menikah mungkin ada miskomunikasi antar saudara gitu. Gimana tuh ceritanya? Ketika saya menikah, tujuan saya kan karena saya orang Muslim, saya menikah karena Allah. Saya menikah karena perintah Allah. Allah memerintahkan ketika kita sanggup untuk menikah, maka menikahlah, seperti itulah kurang lebih penafsiran saya ya. Berarti saya ini laki-laki normal, sehat. Ya sanggup lah untuk menikah, why not gitu, saya mau menikah. Tapi saya nggak mungkin dong nikahin kafir gitu. Yang ngerti lah, saya nggak butuh orang kaya. Saya butuhnya orang yang bisa mahamin diri kamu. Diri kamu ini ya emosional, tidak bisa diatur. Ya saya maunya yang bisa yang ngaturin kamu ketika kamu mencarikan menantu untuk saya. Saya pikir, wah ini berat nih. Jarang loh Cina yang Muslim, bukan yang mualaf ya. Kalau sama-sama mualaf, ya podo wae kata orang. Yang saya pengen coba itu kan, saya punya orang tua yang Muslim. Ketika Ramadan tiba, saya bisa seperti teman-teman lain yang saya lihat. Mereka sungkem ke orang tua, minta maaf. Minimal saya pengen ngerasain deh Ramadan itu sama keluarga kayak gimana gitu. Punya orang tua Muslim kayak apa. Dan
setelah saya istiqoroh, saya menikahi sesama muslim. Dan kebetulan saudara-saudara yang lain mungkin tidak setuju dengan pilihan saya. Kalau tidak setuju berarti dalam artian, ya saya artikan seperti ini, kalau mereka tidak setuju berarti saya harus membatalkan toh. Ya buat saya itu udah melampaui lain dari agama saya gitu. Ketika mempengaruhi agama saya, keputusan itu tidak bisa saya terima gitu. Jadi tetap saya bismillah aja. Saya lanjutin nikah dengan istri saya yang sekarang. Bismillah aja. Saya ngomong ke orang tuanya istri saya, mertua saya sekarang. Saya begini loh, keluarga saya begini. Penolakan seperti ini. Yang penting satu yang unik. Ternyata kan papa udah almarhum, sisa mama. Saya ngomong ke mama, saya sudah mencari seperti yang mama mau. Untuk bisa memanage keuangan saya, bisa memahami sifatnya saya yang nggak bisa diatur, segala macam, emosional. Saya udah ketemu orang seperti itu. Ya baguslah, kenalin ke mama. Cuma satu hal nih, Ma. Kita nggak usah bicarain suku ya. Ini muslim loh, Ma, muslim dari lahir. Kalau kata orang Cina, Huana lah. Gue nikah sama Huana gitu. Ya kata mama, emang lulusan apa? Akuntansi, saya bilang. Masih jalan sih sekarang, dia masih jalan akuntansi gitu. Dan saya pun menikah dengan dia kalau mama setuju. Saya setuju dengan 3 syarat. Sambil tanda tangan berkas N1 N5 ya. Pas dia tanda tangan, dia ngomong, sebelum saya tanda tangan ini, syarat pertama yang harus kamu tahu, jangan pernah sekalipun kamu mengecewakan istri kamu, apalagi sampai memukul istri kamu. Bisa janji sama mama? Saya mungkin berpikiran syaratnya nih berat nih, tidak sesuai syariat Islam. Ternyata semuanya sesuai gitu. Saya bilang, insya Allah Ma, saya janji. Tangan saya nggak mungkin sampai kasar kepada istri saya. Terus kedua, saya minta janji sekali lagi, meskipun seburuk apapun istri kamu, jangan pernah ngadu ke saya. Kamu selesaikan sendiri secara gentleman, kamu yang memilih dia, ya kamu juga yang harus menentukan. Dan saya tidak mau dengar ada kata perpisahan karena kesalahan kecil. Bisa janji. Bisa Ma, insya Allah saya bilang. Dan janji ketiga yang saya nggak habis pikir ya. Ketika kamu menikah, kamu menjadi orang luar di keluarga sana. Dan kamu akan menjadi orang luar di keluarga ini. Kamu tahu pilihan kamu ini berat. Ya saya paham, saya bilang. Kamu janji utamain keluarga sana daripada saya. Harus janji ya. Jangan pernah berat sebelah ke saya. Itu yang nggak pernah saya pikirkan. Biasanya orang tua itu, kamu udah menikah, jangan lupa sama saya gitu loh. Setahu saya gitu loh. Tapi mama malah terbalik gitu. Ya saya sanggupin, saya bisa gitu. Habis itu mama berpesan, ketika surat ini kamu serahkan ke catatan sipil dan kamu udah tentuin tanggal nikah, kamu harus siap nanggung segala resikonya. Dan itu saya belum paham sampai sekarang. Ya pelan-pelan mulai terbukti sih. Ya terbuktinya salah satu komunikasi antara saya dengan saudara yang lain mungkin agak renggang ya. Boleh dibilang ya ada miskomunikasi lah. Saya taunya di sana ada miskomunikasi. Insya Allah, demi Allah ini, saya berkata demi Allah, tidak sedikit pun turun rasa sayang, rasa hormat saya kepada saudara aku yang lain, saudara-saudari aku yang lain. Saya tetap sayang sama mereka meskipun mungkin belum ada komunikasi ya. Gitu aja sih. Saya nggak mau munafik ya. Yang saya harapkan ya mereka syahadat. Meskipun ya agak susah sih.